Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini. Pertemuan kali ini kita akan mulai kepada pembahasan reading section dalam TOEFL test ya. Mudah-mudahan setelah listening kemarin teman-teman semua sudah paham bagaimana cara menjawab soal-soal TOEFL bagian listening. Sekarang kita ke reading ya. Oke, check it out. Ada apa nih? Nah, general. Yes, we move to procedure for reading passages. Ya, skim the reading passage to determine main idea. Skimming itu perlu ya, skimming. Kemudian look ahead at the questions to determine what learning skills are being tested in the question. Apa nih? Jadi ke pertanyaannya dulu, skimming, kemudian fokus ke pertanyaan dulu sebelum skimming. Find the section of the passage that deals with each question. Biasanya ini yang ditanya dalam reading passage, an idea, ya. Kemudian directly and indirectly, kemudian pronoun, transition, vocabulary, where in the passage question, tone, purpose, and etc. Ya, kemudian choose the best answer question from your choices. Iyalah, ya, kita harus memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian terakhir, read the passage that contains the answer carefully. Ini prosedur maksudnya bagaimana kita menjawab soal-soal reading dalam TOEFL, gitu ya. Oke, ini tips dan trik tetap harus banyak latihan kuncinya, sama seperti listening. Oke, skill yang pertama, the first skill is main idea. Ya, ini yang harus, dan mungkin teman-teman, sebagian teman-teman apalagi yang jurusan bahasa Inggris sudah tahu ya, main idea itu letaknya di mana, caranya bagaimana. Oke, kita bahas sedikit. In main idea question, you may be asked to identify topic, subject, title, primary idea or main idea, ya. Kemudian these questions are or really asking what primary point yang paling utama dari paragraf itu apa, dari passage itu apa, ya, the main idea. Kemudian ini yang saya bold, ada topic sentence. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah tahu writing, bagaimana membuat paragraf itu ada introductory sentence, topic sentence, dan lain-lain, akan paham. Nah, yang ditanyakan tentang main idea itu adalah topic sentence-nya yang ada dalam paragraf atau teks tersebut, ya. Oke, dan lain-lain lah ya. Oke, sekarang kita lihat ini adalah cara kita untuk menjawab, dan ini adalah pertanyaan tentang main idea. Main idea itu bisa pertanyaannya what is the topic of the passage, what is the subject, main idea, bla bla bla. Ini jenis pertanyaannya. Where to find the answer? Untuk menjawabnya adalah looking at the first sentence of each paragraph. Setiap paragraf, kalau ada dalam teks itu 5 paragraf, kita harus lihat dulu first sentence, kalimat pertama di tiap paragraf. Dibaca kalimat pertama di tiap paragraf, baru itu nanti digabungkan, ya. Kemudian ini tipsnya, read the first line of each paragraph tadi, kemudian look for a common theme or idea in the first line. Kira-kira di first line itu, di baris pertama itu apa idenya. Pass your eyes quickly over the rest of the passage. Cepat ya, untuk menemukan topik itu. Kemudian eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Jadi dieliminasi saja ya, kira-kira yang jawabannya salah. Oke, ini adalah contohnya. Kita lihat contoh soalnya. Ini adalah paper TOEFL test, bukan computer test ya. Jadi kan TOEFL itu ada 2, ada paper test, ada computer test. Ini contohnya. Nih, pertanyaannya what is the topic? Kita lihat dulu pertanyaannya. What is the topic of this passage? Tadi yang pertama yaitu baca kalimat pertama. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning.
kesini terus ada Dewi lagi, terus kesini lagi. Kalimat terakhir apa? With reasoning, a level of mental certainty can be achieved, but it is true intelligence that control is taken of events that shape one's life. Berarti apa? Intelligence kah? Atau distinction made by, atau there is idea on the ability to reason? Oke, yang mana? Di sini ada with reasoning, kemudian di atasnya ada intelligence and reasoning. How intelligence differs from reasoning in this word. Kenapa jawabannya D? Karena di sini dibahasnya intelligence and reasoning, perbedaan. Di akhir, with reasoning a level of mental certainty, bla bla. Jadi tidak hanya kalau kita jawabannya C, there is ideas on the ability of the reason, di bawahnya tidak support, karena ini ada intelligence-nya yang dibahas ya di kalimat di tengah. Next, teks yang kedua nih. Which of the following would be the best title for this passage? Ini juga sama, pertanyaan tentang main idea. Tadi lihat kalimat pertama di paragraf, nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Kalimat pertama di paragraf kedua, the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Kira-kira yang mana? Apakah the process of nitrogen fixation atau two nitrogen processes? Yang mana? Nih, ada fixation, kemudian the opposite process, denitrification. Yang mana? Yang mana kira-kira? Ayo, nitrogen process, two nitrogen processes jawabannya. Kalau jawabannya the process of nitrogen, itu hanya mewakili paragraf pertama saja. Karena paragraf kedua membahas proses of denitrification, otomatis yang dibahas adalah two nitrogen processes. Jadi hanya ada dua, nitrogen ini sama ini. Ya. Next, skill yang kedua yaitu recognize the organization of the idea. In this question, you may be asked to determine how the ideas in one paragraph or paragraphs relate to the ideas in another paragraph, such as giving definition and example, general to specific, inductive and deductive, and etc. Jadi suka ada pertanyaan, ini tuh paragraf ini membahas spesifik ke general, apa general ke spesifik, atau ia sebab akibat atau apa. Kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Oke, dan contoh soalnya ini adalah clue-nya ya dalam soal organization of the ideas. Mana kurang jelas ya. Oke, mana? Nah, nih organization of the ideas ini ada ya pertanyaannya. Kemudian how to answer the question, agak kurang jelas ya. How to answer the questions ini juga tinggal dibaca ya. Kita lihat langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini, oke. Nih contoh soalnya. Ada berapa paragraf sih? Ada 3 paragraf. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Yang pertama. Jadi yang menemukan permainan baseball itu, kebanyakan orang Amerika pasti menjawabnya siapa? Doubleday. Terus, paragraf kedua. Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when sporting goods bla bla bla. Nggak usah dibaca ini, ya. Jadi dia was given credit for this invention. Tapi di akhir, today most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Yang pertama orang Amerika percaya ini, yang kedua tidak terlalu fokus ya. Pokoknya yang pertama sama yang ini nih. Yang terakhir ternyata para ahli sejarah olahraga memutuskan bahwa Doubleday itu bukan orang yang ada di balik perkembangan dari
permainan baseball. Berarti yang mana? An idea is presented and then refuted. Kemudian a concept is followed by example. Konsep. Kemudian di paragraf kedua ketiga ada contohnya. No. A cause is followed by an event. Sebab akibat ini. A belief is supported with the reason. Atau a belief is supported with the reason. Kepercayaan yang tadi si double D itu alasannya bla bla bla. Apakah itu? No. Yang jelas adalah an idea is presented and then refuted. Jadi yang pertama dibahas itu adalah idenya ditampilkan, tapi akhirnya kesimpulannya ide tersebut refuted. Ya, salah. Oke, dibantah. Nah itu guys ya untuk pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama dalam reading section. Masih banyak lagi yang nanti akan saya share tentunya setelah memahami video ini ya. Kalian nanti akan mendapatkan contoh-contoh soal reading dan strategisnya dari Language Center UIN. Nanti akan saya share via WhatsApp group. Nanti akan saya share. Okay, thank you for your attention. Stay safe, stay healthy, and stay motivated to learn about TOEFL, and of course, do much exercises. Yeah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.